Anda bukan Allah, jangan duduk di tempat penghakiman. Tapi wanita ini jelas-jelas disebut di Alkitab bahwa dia punya anak kerasukan setan. Jadi saya rasa lebih dari itu. Mungkin udah ambil pisau segala, mau bunuh diri apa, nggak tahu. Pokoknya begitu. Ini adalah kasus yang tidak tersembuhkan. Sama parahnya dengan fisik, malah justru kena ke fisik juga. Karena jiwa seseorang pasti mempengaruhi tubuhnya. Kondisinya parah. Dan saya yakin anak-anak seperti itu masih bisa berubah. Tuhan bisa sambung kabelnya yang ada di otak yang tidak terhubung. Tuhan punya kuasa. Tapi wanita ini punya anak yang kerasukan roh jahat. Dan dia segera mendengar tentang dia. Iman timbul dari pendengaran. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang membocorkan. Wanita ini di sebelah utara Palestina, keluar dari wilayah Israel, Tirus dan Sidon seringkali disebut bersama. Yaitu di daerah atas Libanon sana. Tapi mereka kok bisa datang dari jauh ini mama? Pasti ada orang memberitahu apa yang Yesus lakukan. Mau tahu nggak kenapa ada orang-orang yang belum mengalami mujizat? Karena ada sebagian yang belum mengalami mujizat karena belum ada orang memberitahukan kepadanya apa yang Yesus bisa lakukan bagi keluarga mereka. Kan kasihan, kan sayang. Lain cerita dengan orang yang sudah kenal Yesus. Kalau dia harus tekun dan tabah. Tapi ada orang tertentu yang belum mendapatkan kesempatannya. Ada pepatah berkata, kenapa beritakan Yesus 2 kali kepada seseorang jikalau di dunia ini masih banyak orang yang belum mendengarkannya bahkan sekali. Ya ya oke lah, itu saya setuju. Tapi saya juga percaya kita juga harus memberitakan Yesus berkali-kali. Karena buktinya loh, ada orang yang hari ini ke gereja dulunya mundur tahun lalu, tapi ada orang memberitakan lagi dia kembali. Tuhan tetap cari domba yang tersesat, yang sudah statusnya domba bukan kambing. 1 ekor itu dicari lagi. Tapi juga ada orang di luar sana belum mengalami mujizat karena ada tetangganya yang bungkam mulut, tutup mulut, tidak bicara apa-apa tentang apa yang Yesus bisa lakukan. Sedih sekali. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, lagu ini tinggi sekali. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Gak apa-apa, terus tetap tinggi. Salahku kok. Saya ulang lagi ya, supaya konsentrasi di bait itu. Tuhan, ini tugas kami, tugas Anda dan saya. Beri keberanian bagi kami. Keberanian itu campur antara ketaatan dan nekat. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Ada teman Anda yang terlibat narkoba dugem hingga hari ini. Anda berkata, masa mungkin dia bisa bertobat? Oh, buktinya Anda dulu dugem loh, sekarang bisa bertobat loh. Siapa yang bawa Anda dulu? Berarti ada yang bawa Anda. Kan Yesus gak muncul di depan pintu dan berkata, hello, ke gereja. Berarti orang itu punya kesempatan yang sama. Kalau Anda beriman sama Tuhan, kalau Anda mengaku iman di mulut Anda tidak akan lihat keadaan orang itu sekarang. Anda akan percaya Tuhan bisa mengubah. Anda tidak akan lihat dia keadaannya sekarang. Anda juga tidak mempertanyakan gimana caranya Tuhan mengubah seperti orang kusta itu seketika. Seperti efek istimewa, special effect saja.
Anda tidak mempertanyakan gimana ya orang yang sudah semuanya kabel infus semuanya itu dibawa datang bisa sembuh. Kalau Anda besuk, bagaimana dia bisa pulih? Jangan tanya. Kalau Anda tahu caranya, Anda tidak perlu tanya sama Tuhan. Tuhan yang tahu. Anda hanya beriman. Dan beriman itu caranya sederhana adalah pertama-tama lihat perkataan. Lihat perkataan. Jangan ragu dengan bimbang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih kesempatan yang sama buat semua orang. Dan kalau orang itu adalah orang yang Anda tidak kenal, wow, memang betul ketaatan. Ketaatan yang ekstra luar biasa. Tapi siapa tahu orang yang belum dapat kesempatan itu adalah orang-orang yang Anda kasihi, keluarga sendiri. Teman Anda, rekan sekantor. Anda lihat jubah agamanya, Anda sudah langsung terintimidasi. Udah takut. Nggak tentu loh. Nggak tentu. Hari-hari ini di Twitter saya, yang retweet saya, ketika saya bicara soal Yesus, apa yang dia sanggup lakukan, itu orang-orang yang pakai atribut-atribut khusus, yang retweet saya. Yesus membawa damai, di retweet saya kaget, saya lihat lah. Kok orang yang begini yang retweet? Kalau saya lihat kondisinya, saya lihat pakaiannya, saya akan terintimidasi 10 langkah ke belakang. Tapi kalau saya beriman, saya akan menembus awan-awan. Saya akan menembus batas manusia. Jangan takut, ajak. Jangan takut. Saya nggak cuma bicara tentang FKA. Tapi Anda setiap hari dipanggil Tuhan sebagai penjala manusia. DNA Petrus ada di tubuhmu dan di tubuhku. Itu DNA Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Perempuan Sirofenisia ini pasti sudah mendengar. Kalau enggak gitu dia nggak traveling sejauh itu sampai ke Palestina. Dia nggak akan sampai di sini. Ke daerah tersebut. Memang kali ini di ayat 24 Yesus yang berangkat ke situ. Pergi ke daerah Tirus. Tapi sebelum Yesus sampai di sana, berita itu sudah mencapai telinganya. Perempuan ini datang, dia dari daerah sana, Sirofenisia. Siapa tahu dia traveling begitu lama untuk bertemu dengan Yesus di Tirus saat itu. Luar biasa, ya. Kita lihat sekarang ayat yang 26. 25 dulu, lanjutkan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Berarti wanita itu tahu Yesus adalah Tuhan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, nah kita bisa belajar dari iman perempuan ini. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab gak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini ayat 27. Kalau kita gak paham hati Tuhan, kita akan kira Yesus itu kasar. Ini seperti sindiran. Dia berkata, biar anak kenyang dahulu. Wanita itu tahu Yesus orang Israel. Dia ngerti yang disebut anak adalah bangsa sendiri. Biar anak-anak kenyang dulu. Gak patut ambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Dengan kata lain, lu dogi. Yesus sedang menguji iman wanita itu, jikalau bukan memancing iman wanita itu. Yesus punya mulut tidak dipakai untuk menghancurkan, kecuali kerajaan setan. Tapi dia pancing iman wanita ini. Dia berkata seperti ini loh. Bukan kamu dan belum waktumu. Lalu Yesus bertanya, apa katamu? Bukankah ini, dua hal ini adalah penghalang iman utama di dalam kita menerima mujizat dari Tuhan, apapun itu dalam pekerjaan kita, promosi, kesehatan, pernikahan, keluarga, keselamatan anggota keluarga kita, teman-teman kita. Selalu kalau orang lain ditolong, mungkin bukan saya. Selalu ada pikiran dalam diri kita, mungkin bukan aku.
Atau mungkin aku tapi belum waktuku. Betul nggak? Tuhan juga berkata yang sama. Tidak baik mengambil roti bagi anak, dikasih ke anjing. Dengan kata lain, Tuhan memberi pesan singkat. Halo wanita, bukan kamu yang hari ini akan memperoleh mujizatku. Dan hari ini, apalagi saat ini, belum waktumu. Lalu Tuhan bertanya seolah-olah, apa katamu? Tuhan tidak titik, Tuhan bertanya. Iman itu ujiannya harus bisa lewat dua hal ini. Itulah sebabnya iman harus selalu diakui, karena kita perlu menguatkan iman sendiri. Iman timbul dari pendengaran. Mulut sendiri bisa kuatkan telinga sendiri. Karena itu hati-hati apa yang kau dengarkan. Keluhan tidak akan membawa Anda sehasta lebih maju di dalam janji-janji Tuhan. Ucapkan kata-kata ini. Tidak, akulah orangnya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Malah kalau perlu, nyanyikan imanmu seperti lagu ini. Kalau lain ditolong. Kalau biasanya kita, mungkin bukan saya. Tapi kita harus berkata, saya juga. Tangannya terbuka. Kok belum ada mujizat ya? Menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saya yakin orang-orang yang menciptakan lagu-lagu seperti ini mengalami pergumulan iman yang serius, pergumulan hidup. Kenapa saya suka him-him hari ini? Mereka mengalami pergumulan serius dan mereka menang. Iman mereka lah kemenangan mereka. Surat Yohanes berkata, inilah kemenangan kita atas dunia, iman kita. Kalau kita kehilangan iman, kita sudah kehilangan perjuangan. Kalau sudah ada perjuangan, iblis sudah menang. Tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan pada diri sendiri, kalau perlu ngaca sambil penuh air mata di wajahnya. Kalau lain ditolong, si Aceng ditolong, si Meti ditolong naik pangkat, saya juga. Tangannya terbuka. Untuk keluarga Mantova terbuka. Untuk keluarga Sindoro juga terbuka. Menunggulah. Katakan pada diri sendiri, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Jangan sekedar nyanyi. Berimanlah ketika engkau menyanyi. Ketika engkau datang ke gereja, ketika saat teduh, berimanlah setiap kata-katamu. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, Yesus ajarkan. Kalau engkau berbicara, katakan apapun juga, percayalah perkataanmu itu terjadi. Jadi Tuhan Yesus suruh kita imani perkataan sendiri. Kalau perkataan itu sumbernya adalah Alkitab dan firman Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ragukan. Jangan bimbang. Apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu menjadi milikmu. Supaya adik Anda sembuh. Dia yang sekarang diopname. Apa Tuhan janji? Apakah Tuhan janji anak Anda akan bebas dari pergaulan yang bebas? Pergaulan yang salah? Percayalah. Ucapkan iman terus. Ucapkan terus tiap hari. Apakah Anda di sini yang ada yang berdoa bergumul agar ayahnya yang belum mau ke gereja, yang sama sekali tidak simpatik dengan orang Kristen, malah kanan kiri melihat contoh buruk tentang kekristenan yang di koran segala, perdebatan, pertempuran antara gereja. Aduh, Anda mau bawa ke Tuhan malah justru begini, gak karuan. Tenang, jangan lihat orang. Tuhan bekerja tanpa kulo nuwun manusia. Gereja bisa hancur-hancuran pun, puji Tuhan gereja kita gak begitu. Tuhan bisa membypass itu langsung ke hati ayahmu. Kalau ada anaknya yang berdoa dan mengaku iman. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Menunggulah. Jangan tunggu bengong. Aku sedih duduk terdiri. Ambil tahrim mau bunuh diri. Menunggu itu menunggu dengan iman. Wait in faith. Waiting in faith. Menunggu itu dengan mengakui firman itu. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau Anda sendiri sang penderita, akui firman Tuhan. Ada satu buku lagi. Oh, doakan supaya saya punya lebih banyak waktu. Kalau bisa pinjamkan 24 jammu. Saya ingin bikin buku satu yang untuk pengakuan iman orang sakit.
Firman-firman yang dicari sendiri Pak Yusuf sudah kumpulkan untuk ayat-ayatnya ya Pak ya. Ayat-ayat orang sakit supaya bisa diakui. Jangan justru selalu meragukan, selalu mengeluh percuma. Loh Anda gak usah ngomong percuma aja, diam aja di tempat percuma kok sudahan kok. Jangan tolong setan. Jangan bantu keadaan. Kalau Anda mau maju keadaannya, masuki firman. Injeksi firman. Waktu ambil perjamuan, memang betul kalau perjamuan kita nggak hati-hati, minyak urapan, perjamuan segalanya kalau nggak hati-hati bisa dijadikan jimat kalau kita nggak punya kedewasaan. Tapi bisa jadi jomplang ke sebaliknya, gereja-gereja tertentu yang menganggap remeh roti itu. Mama-mama, papa-papa jangan biasain loh ya, kalau lagi perjamuan Pak Yusuf sudah doakan, lalu habis itu perjamuan dibawa gitu, anaknya masih kecil-kecil main biar nggak rame, ini ambil perjamuan. Ambilin beberapa lagi, Alkitab bilang bisa mati loh. Baca itu di Korintus. Kalau sudah dalam hadirat Allah seperti itu melambangkan tubuh. Anda gak buat main-main. Jangan heran ada yang sakit mati prematur. Itu ada Alkitab misalnya gak takut-takut dibaca sendiri surat Paulus. Gak ada mama yang gila membawa 1 gelas kasihin baygon ke anaknya. Anda gak usah iman, minum baygon, really gone. Really bye-bye and gone. Mau tahu nggak ketika Anda pegang itu dalam hadirat Allah, dia berubah seperti racun punya khasiat. Ini punya khasiat menyembuhkan. Ini obat. Jangan diam-diam anaknya dikasih snack obat. Kremus antibiotik. Ada efek sampingnya. Itu ada efek sampingnya. Dia berubah jadi roti dan anggur biasa. Berubah, ada khasiatnya. Nah kadang-kadang kita pakai gini kita nggak percaya. Kita lebih percaya kalau minum obat. 3 kali sehari kali 5 hari pasti fluku pergi. Kalau Anda perjamuan kudus di gereja, harusnya Anda percaya. Anda minum 1 bulan sekali, tubuhmu akan sehat. Pernikahanmu akan sehat. Kalau Anda minum racun, tidak perlu iman kok. Apalagi kalau begini, Anda harus punya keyakinan dulu bahwa itu ada khasiatnya. Itu ada khasiatnya. Malah justru banyak orang ketika minum itu tidak beriman sama sekali. Lebih beriman sama racun. Kalau jangan minum, itu racun. Jangan minum. Minum pasti mati. No, itu iman. Aku percaya kalau minum racun itu aku mati. Tapi aku nggak percaya kalau minum perjamuan kudus itu bisa terjadi sesuatu perubahan dalam diriku. Dunia kedokteran masih eksperimentasi hingga hari ini. Semua obat-obatan masih dicoba. Ada yang sudah mantap masuk titik aman. Ada satu hal yang tidak perlu eksperimentasi. Sudah 2000 tahun terbeli. Tubuh dan darah Yesus tidak diragukan lagi. Amin Bapak Ibu. Saya ajak Anda untuk iman itu harus jelas. Banyak orang imani racun, tidak imani kuasa. Ucapkan dengan mulut Anda. Wanita ini luar biasa. Ditanya sama Tuhan. Dikasih statement pernyataan dulu. Bukan kamu. Dan belum waktumu. Lalu Tuhan seperti mengetipi dia dan berkata. Apa katamu? Lihat perkataannya dia menyembuhkan. Ayat 28. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Benar Tuhan. Benar bukan aku. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dia berkata seperti ini, betul Tuhan, memang bukan aku, engkau diutus kepada domba-domba sesat dari balang bangsa Israel. Ini di kitab Injil yang lain, di Matius 15, lebih ada kelengkapan itu ketika Yesus berbicara, aku diutus kepada yang sesat dari bangsa Israel. Belum ke Lebanon, Tirus, Sidon, Yunani segala. Dia bilang, betul Tuhan, bukan aku. Betul, memang belum waktuku. Tapi aku tahu, kan kau tanya padaku apa kataku, apa katamu. Tapi aku tahu, kalau engkau mau, engkau bisa. Dan aku tahu engkau mau. Dan dikedipin kembali Tuhan Yesus.
Ini orang yang pegang perjamuan sambil berkata, aku minum ini, kalau ini racun aku langsung mati. Kalau aku minum ini aku langsung sembuh. Ini orang waktu berdoa mesbah keluarga, Bapa di sorga aku minta ayah kami, mungkin doa bagi ayah mertua, hampir minta jantungnya diberikan kekuatan. Percaya akan terjadi. Ketika datang ke tokonya, kelilit hutang kredit card contohnya, seperti gali lubang tutup lubang. Ya sudah minta maaf sama Tuhan, mau apa lagi, datang ke kantor toko, bekerja sebaik-baiknya, pleasing the customers atau menyenangkan, melayani pelanggan dengan sebaik mungkin. Tapi sisanya kan perlu pertolongan Tuhan agar semua ini dipercepat prosesnya. Datang ke dalam toko, tumpang tangan, bergandeng tangan suami istri. Masih toko pintunya ditutup, masih ada tulisannya celoset. Anda close tokonya agar Anda terbuka surganya. Berdoa, Tuhan Yesus, aku undang berkat-Mu. Aku mau dibentuk. Tolong kami keluar dari hutang ini. Kirimkan pelanggan agar income kami lebih untuk bisa mencicil lebih cepat keluar apa yang 3 tahun. Bisa kami selesaikan 1,5 tahun. Dalam nama Yesus, amin. Pas podo ae lah.